Di antara penanganan pandemi dan dampak ekonomi, bagaimana menyinkronkan keduanya tanpa mengganggu aspek kesehatan. Saat mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman kesehatan dari COVID-19 dan ancaman ekonomi. Maka gas dan rem diatur sesuai perkembangan kasus. Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan dalam durasi panjang tetapi dalam durasi yang pendek. Saat ini pun muncul dua narasi. Kalangan juru wabah masih tetap mendesak agar PPKM dilanjutkan sebab kasus COVID-19 belum sepenuhnya mampu dikendalikan. Sementara narasi lain muncul dari mereka yang tak dapat pemasukan akibat PPKM. Dari aspek ekonomi, kita melihat sektor pariwisata salah satunya seolah-olah sudah babak belur selama hampir 1,5 tahun pandemi. Lantas, manakala muncul dua narasi yang berseberangan secara diametral, salah satu narasi berasal dari para juru wabah yang mendesak agar PPKM dilanjutkan, sementara narasi lain muncul dari mereka yang tak dapat pemasukan akibat PPKM, maka bagaimana menyinkronkan kedua kepentingan itu tanpa mengganggu aspek kesehatan di tengah pandemi? Laura Nafika Yamani, PhD, epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, saat diwawancara Radio Idola Senin 10 Agustus lalu menyatakan, dilema menyinkronkan antara penanganan pandemi dan mengatasi dampak ekonomi tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Untuk itu pemerintah mesti tetap cermat karena pandemi belum selesai sehingga aspek kesehatan harus tetap diutamakan. Dan bagi sektor ekonomi bisa dibuka namun secara perlahan dan hati-hati. Memang yang paling utama kan kesehatan, tapi bagaimana kemudian ketika upaya-upaya pengendalian penekanan dari penyebaran kasus itu dilakukan, nah ini mungkin bisa memulihkan kegiatan ekonomi dari masyarakat. Tapi ya tentunya harus dengan perlahan-lahan, harus dengan hati-hati. Di tengah menghadapi pandemi yang kemungkinan berlangsung panjang, menurut Laura, modifikasi perilaku masyarakat khususnya terkait adaptasi kebiasaan baru dengan prokes mesti harus dipikirkan pemerintah sejak sekarang. Ini yang juga sudah dipikirkan ya sebetulnya oleh beberapa negara maju ya. Salah satunya adalah Singapura ya. Karena ini pandemi kan kita tidak tahu sampai kapan berlangsung. Jadi harus berpikir ke depannya. Jadi apa yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi berdampingan dengan COVID itu mungkin menjadi salah satu hal yang harus difikirkan. Sementara itu, Adi S. Lukman, pengusaha yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, mengakui hingga saat ini para pengusaha masih terdampak pandemi, meskipun situasi sudah berangsur tumbuh positif. Jadi memang pertumbuhannya kayaknya agak pelan, tapi tetap positif. Ya mungkin juga karena masih banyak pembatasan ya. Dan ini yang menyebabkan meskipun makanan minuman itu sangat kan, tapi ada beberapa kategori pangan yang memang pertumbuhannya agak lambat. Di antara penanganan pandemi melalui PPKM dan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, menurut Adi S. Lukman, hal tersebut memang dilema, namun kedua kepentingan itu bisa disinkronkan tanpa harus mengganggu aspek kesehatan. Kuncinya pada penegakan protokol kesehatan. Kalau saya lihat ya, ini sebetulnya sangat bisa disinkronkan. Misalnya kalau di tokoan dan mal-mal yang resmi, itu sebenarnya mereka itu sangat ketat protokol. Ya. Dan laporan bahkan kalau di industri pangan yang saya dapat laporan dari anggota dan dari perindustrian, sebenarnya klaster baru penyebaran COVID ini bukan di institusi resmi seperti industri atau mal-mal seperti itu, tapi lebih banyak klaster keluarga. Jadi kalau memang pemerintah berkenan membuka kegiatan-kegiatan ekonomi yang resmi seperti itu, sebenarnya tidak masalah sepanjang protokol kesehatan dijaga. Sementara itu, bagaimana menurut Kepala Daerah dalam menghadapi dilema antara kesehatan dan dampak ekonomi akibat pandemi? Menurut Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang, kedua kepentingan itu bisa disinkronkan tanpa harus mengganggu aspek kesehatan.
Strateginya melalui modifikasi. Dari awal Semarang kan nggak pernah ngomong lockdown PSBB karena kita sudah melihat dua hal yang berseberangan itu. Maka kami kemudian terapkan mulai dari peraturan wali kota namanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya ini hari ini pemerintah pusat juga menerapkan PPKM, jadi hampir sama. Bedanya di tempat kami kemarin sedikit lebih longgar. Nah kalau yang di pemerintah pusat ini kan saklek banget nih. Menurut Hendrar Prihadi, prokes menjadi prasyarat mutlak untuk menyingkronkan penanganan pandemi COVID-19 dan mengatasi dampak ekonomi warga. Dan hal itu membutuhkan kerjasama segenap warga. Tidak bisa semua persoalan pandemi dipikulkan di pundak pemerintah. Ini nggak bisa hanya pemerintah saja. Kita mesti belajar dari pengalaman. Kalau kemarin ada pelanggaran-pelanggaran terhadap prokes, kemudian menjadi beban pemerintah, kemudian pemerintah lakukan sidak, lakukan kemudian penertiban, ya bisa. Tapi apakah semuanya kemudian bisa sesuai prokes? Ya masih ada yang bolong-bolong. Kalau kita mau belajar dari pengalaman, pemerintah lakukan aktivitas sidak, orang di sekelilingnya juga harus terlibat. Kalau lihat ada orang di dalam bus nggak pakai masker, diingetin, kamu nggak pakai masker, kamu nggak bisa ikut bareng-bareng dalam bis ini. Nah, kita harus tegas aja sekarang, daripada kemudian kita ikut tertular. Mendengar dan menyimak perspektif dari beberapa pihak, mulai dari juru wabah, kalangan pengusaha, dan kepala daerah, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyingkronkan dua kepentingan itu, di antara aspek kesehatan dan dampak ekonomi akibat pandemi, jalan tengahnya adalah penerapan protokol kesehatan 5M dengan ketat. Hal itu berlaku bagi pelaku usaha hingga seluruh warga tanpa terkecuali. Ibarat laju kendaraan, injakan pada rem dan gas mesti pelan-pelan dan cermat. Saat kaki menginjak rem, ditekan secara halus serta hati-hati, dan manakala menekan gas, kaki menekan secara perlahan. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.